Sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bukalah mata hati kami, ya Roh Kudus, supaya kami dapat melihat kebenaran yang terpancar dari firman Allah. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Nyalakan iman di hati kami. Dan buatlah kami bersemangat untuk hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang ajaib. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk ibadah kita hari ini, saudara-saudara, diambil dari Injil Markus, sesuai bacaan leksionari Injil Markus pasal 8, ayat 22 hingga 33. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan membacanya secara bergantian, ayat demi ayat. Saya akan memulai dengan ayat genap, dan saudara-saudara membaca ayat ganjil. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara sekalian, seorang pendeta di California, Francis Chan, pernah mengingatkan kita akan bahaya dari kedangkalan, shallowness. Padahal sesungguhnya itulah yang ditawarkan oleh masyarakat saat ini. Orang didorong untuk mengutamakan kesan dan penampilan dari luar. Yang penting gayanya hebat, penampilannya memikat. Hasil fotonya pun menarik. Kecantikan hasil operasi. Prestasi hasil tipuan, keuntungan cepat, produk kecurangan. Kongres Amerika Serikat pada tahun 1984 pernah membongkar sebuah kasus pemalsuan ijazah dan dokumen-dokumen persyaratan untuk menjadi seorang dokter di Amerika. Bayangkan, dan itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Akibatnya, ratusan dokter palsu berkeliaran dengan ijazah palsu dan ribuan pasien tertipu dan dirugikan. Ya, kedangkalan adalah musuh utama kehidupan ini. Dalangnya siapa, saudara-saudara? Kita tahu si bapak pembohong itu siapa, bukan? Tidak lain dan tidak bukan adalah iblis sendiri. Manusia digiringnya selalu untuk menuju kehancuran lewat kendaraan yang satu ini. Kedangkalan, shallowness. Kedangkalan itu mengutamakan permukaan atau lapisan luar. Di permukaan tampak bagus, tetapi itu hiasan saja. Dalamnya menipu. Itulah kedangkalan. Ijazah ya palsu, asli tapi palsu, aspal. Jurus yang digunakan adalah tiru dan tipu. Orang menjual hal-hal yang palsu, semua dipalsukan. Beras palsu, vitamin palsu, dokumen palsu, anggaran palsu, tanda bukti sudah divaksin, dipalsu juga. Gelar palsu. Itulah kedangkalan. Shallowness. Tampilannya meyakinkan, tetapi kandungan isinya menyesatkan. Beritanya penuh sensasi, tetapi kenyataannya berlainan sekali. Kemasannya, bungkusnya serba indah, dalamnya bisa-bisa sampah. Di mulut terdengar manis, tetapi hati dan pikirannya bengis. Iblis memang begitu. Dia selalu menggoda kita untuk menyukai dan menghidupi kedangkalan. Sebab di belakang kedangkalan selalu ada kepalsuan. Bapa pembohong itu kerjaannya memang memalsukan dan membuat hidup ini menjadi shallow. Saudara-saudara, kepada Petrus, dalam bacaan kita tadi, Yesus berkata dengan tegas, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 33. Itu Petrus, tapi Yesus bilang, "Enyahlah iblis." Insiden ini
mengingatkan kita pada peristiwa Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Yang intinya adalah iblis menawarkan jalan pintas, manfaat yang segera, keberhasilan tapi semu, shallowness, kedangkalan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Pencobaan di padang gurun adalah tawaran sebuah shallowness, kedangkalan. Nah, kali ini melalui Simon Petrus, iblis mengajukan proposal yang serupa lagi. Ayo, jadilah Mesias sebagaimana yang dipikirkan dan diharapkan oleh bangsa Yahudi. Bukankah kau punya power untuk itu? Jadi Mesias, cepat. Proklamasikan dirimu bahwa kau Mesias dengan power dari atas. Tidak heran kali ini pun Yesus menghardik, enyahlah engkau, iblis. Saudara sekalian, mengapa cerita yang sudah bagus-bagus, Petrus mengucapkan pengakuan yang benar, engkau adalah Mesias, ayat 29, tiba-tiba disusul oleh insiden yang tidak nyaman, kehadiran iblis di dalam dialog antara Yesus dengan Petrus, ayat 31 sampai 33. Ini terasa mengganggu sekali. Tetapi justru disinilah letak masalahnya. Pengenalan Petrus akan siapa Yesus belum sampai pada pengertian yang benar. Pengakuan di mulut Petrus sudah benar. Yesus itu Mesias. Tetapi isi hatinya, isi pikirannya belum benar. Ucapan di bibirnya meluncur bagus, tetapi penghayatannya masih jauh dari lurus. It was a shallow one. Pengakuan Petrus, saudara-saudara, adalah sebuah pengakuan iman yang masih dangkal, shallow. Di sini, Markus hendak mengulik dan mengulas lebih dalam tentang topik dangkalnya sebuah pengakuan iman. Orang Yahudi, saudara-saudara, percaya kedatangan Mesias itu akan disertai dengan banyak tanda, termasuk penyembuhan orang buta. Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Itu sebabnya Markus mendahului adegan pengakuan Petrus ini dengan cerita penyembuhan seorang buta di Betsaida. Pasal 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian perhatikanlah saudara-saudara. Proses penyembuhan itu terjadi bertahap. Waktu Yesus memegang tangan orang itu untuk membawanya keluar kampung, orang itu masih buta. Masih buta. Sesudah Yesus meludahi matanya dan meletakkan tangan atasnya, ia bisa melihat, namun masih samar-samar. Manusia dilihatnya seperti pohon saja. Baru sesudah Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu,
dia sungguh-sungguh melihat dengan jelas. Jadi proses penyembuhannya ada 3 tahap. Masih buta, melihat tapi samar-samar, dan yang ketiga melihat dengan jelas. Selanjutnya, Markus hendak membuat analogi yang membuat kesejajaran antara 3 tahap penyembuhan orang buta tadi dengan 3 tahap pengenalan orang akan siapa Yesus itu. Pertama, tahap pengenalan orang banyak yang hanya menyamakan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, atau menyamakan Yesus itu dengan Elia, atau menyamakan Yesus itu dengan para nabi yang lain. Mereka itu setara dengan orang yang benar-benar masih buta, belum mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Tahap yang kedua, yaitu tahap pengenalan murid-murid yang diwakili oleh Petrus yang mengaku Yesus sebagai Mesias. Sudah benar itu. Tapi tahap pengenalan ini masih setara dengan orang buta yang sudah mulai melihat tetapi hanya samar-samar. Blurry, gak jelas. Ibaratnya belum bisa membedakan ini orang atau pohon. Tahap yang pertama tadi tidak perlu dibilang. Ibaratnya masih buta. Orang memang belum mengenal siapa Yesus itu. Yang jadi persoalan adalah tahap 2 ini. Tahap melihat Yesus tetapi samar-samar saja. Tahap sepertinya melihat tetapi sebenarnya tidak jelas. Seperti mengenal tetapi sebenarnya cuma dangkal. Mesias tetapi cuma di bibir. Pengakuan di mulutnya kedengaran benar, tetapi penghayatannya masih sungguh patut diragukan. Tahap ini memprihatinkan karena punya potensi melahirkan kepalsuan, melahirkan kekristenan kosmetik, aksesorisnya Kristen, tetapi penghayatannya masih jauh dari iman Kristen. Kristen penampilan, tetapi bukan Kristen perbuatan. Seumpama logam yang lapisan luarnya disepuh dengan emas, tetapi sama sekali bukan logam mulia. Shallow, dangkal. Tentu saja saudara-saudara, Yesus tidak menghendaki murid-muridnya berada pada tahap ini, tahap kedua ini. Teguran kerasnya dilanjutkan dengan sebuah pengajaran tentang Mesias yang sebenarnya. Mesias yang menderita. Ayat 31 sampai dengan 38 mengulas tentang itu. Melalui cerita ini saudara-saudara, Markus sebenarnya hendak berkhotbah kepada pembaca Injilnya, termasuk kepada kita juga. Khotbah yang mengajak kita untuk memeriksa kedalaman pengakuan iman kita. Sampai sejauh mana
kedalaman pengakuan iman kita. Ada 2 kriteria untuk mengukur kedalaman itu. Pertama, Markus hendak bertanya begini, apakah kekristenan saudara bertumpu pada kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus? 3 peristiwa besar ini, sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Sebab tanpa pengertian yang benar tentang 3 peristiwa besar ini, kekristenan akan kehilangan fondasinya sekaligus kehilangan inti sarinya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Ayat 31 dan 32. Suatu hari saudara, ada seorang datang kepada saya berkata, dirinya percaya bahwa neraka itu kosong. Tahu enggak Pak? Neraka itu kosong Pak. Saya tanya kenapa kosong? Karena semua orang masuk surga. Itu dia percaya. Alasannya apa? Dia bilang alasannya 2 Pak. 1, Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu mana mungkin membawa kita masuk dalam neraka. Dan yang kedua Pak, dosa itu tidak ada sebenarnya. Jadi semua kelakuan seseorang yang kita pandang itu sesat atau kita sebut buruk atau kita bilang berdosa, itu bisa dijelaskan Pak secara saintifik. Itu karena cara kerja otaknya memang begitu. Itu karena pengaruh unsur-unsur biokimiawi di dalam tubuhnya. Dia menggunakan hasil ilmu pengetahuan untuk membenarkan bahwa dosa itu sebenarnya karena faktor-faktor fisiologis dalam diri seseorang. Tidak ada dosa itu. Jadi semua orang masuk surga Pak. Kelihatan ini kabar baik sekali ya. Good news. Pendapat ini kelihatannya menarik dan simpatik sekali. Dosa itu tidak ada. Jauhkan semua rasa bersalahmu. Neraka itu kosong. Tuhan itu pengasih kok. Siapapun pasti masuk surga. Lalu saya mengajukan 1 pertanyaan saja kepadanya. Oke, andaikan hal itu benar. Pertanyaan saya, untuk apa Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib? Itu pertanyaan saya. Lalu kawan yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus ini hanya geleng-geleng kepala di depan saya sambil tersenyum lalu berkata, itu yang saya belum tahu jawabannya. What? Saudara-saudara, demikianlah kekristenan. Jika tidak dibangun di atas landasan pengertian yang benar akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kekristenan yang cuma percaya Tuhan itu baik, tapi tanpa memahami sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus kosong. Kekristenan seperti itu fondasinya rapuh. Permukaannya menarik, tetapi isinya kosong.
shallow, dangkal. Yang kedua, Markus juga hendak bertanya, apakah iman Kristen kita sudah mempengaruhi kita sampai di kedalaman hati? Menyentuh akar kepercayaan kita, membongkar nilai-nilai yang kita junjung tinggi, membentuk prinsip-prinsip dalam hidup kita, dan menata kembali urutan-urutan prioritas di dalam hidup kita. Apakah iman Kristen sudah mempengaruhi kita sampai ke level itu? Atau hanya sebuah pengakuan belaka? Apakah iman Kristen sudah menantang kita untuk menyangkal diri demi mengikut Yesus dan menjadi murid-Nya? Oleh sebab itu, kalau Anda baca ayat 34 selanjutnya berkata begini, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, jiwa manusia itu terdiri dari 3, yaitu pikiran, perasaan, atau emosi, dan kehendak, will. Dan unsur yang terdalam dari ketiganya adalah kehendak atau kemauan. Iman Kristen yang benar harus meresap sampai merasuk sampai pada tahap kemauan, will. Dalam sebuah wawancara dengan penyair terkenal Amerika, Maya Angelou berkata begini, saya betul-betul menjadi berani ketika saya menyadari bahwa bukan hanya Tuhan itu ada, melainkan karena saya ini anak Tuhan. Memahaminya, mengerti artinya secara keseluruhan. Dan lebih daripada itu, saya menyerapnya, menginternalisasikannya ke dalam hati saya. Saya ini anak Tuhan. It made a difference. Maya Angelou benar. Pemahaman kita tentang Tuhan itu harus menjalani proses internalisasi, diresapi sampai ke dasar hati, meresap, menerabas masuk ke dalam, menyentuh sampai pada level kemauan kita. Meskipun pikiran dan perasaan tetap penting, saudara-saudara, tetapi tidak cukup. Iman Kristen itu harus menyentuh motornya, penggerak dari semua tindakan kita, yaitu kemauan. Perhatikan manusia, kalau sudah maunya, susah dicegah, bukan? Kalau sudah maunya, siapa bisa melawan orang yang punya kemauan baja? Susah. Dalam hal apapun, dalam persoalan apapun, kalau masih ada kemauan atau niat baik, maka solusi masih selalu terbuka. Tetapi sebaliknya, kalau niat baik, goodwill sudah tidak ada, mau cari pemecahan apapun, pasti mental. Karena memang gak ada goodwill-nya. Kita kalau sudah konflik atau ribut sama orang, muter argumentasi sampai pusing,
Lalu yang kita tanya apa? Maumu apa sih? Sederhana saja. Sudah tidak usah muter-muter, yang kita mau tahu maumu apa. Karena itulah yang menentukan. Karena itulah yang menggerakkan. Itulah motor dari semua, yaitu kemauan kita. Jadi kalau iman Kristen belum menyentuh kemauan kita, dia belum merasuk ke dalam. Komitmen pernikahan di depan Tuhan selalu membutuhkan jawaban apa? I will. Bukan I think. Atau I feel. Yes. Kalau Anda komitmen pernikahan dijawab I think, tidak jadi. Tapi jawabannya selalu I will. I do. I will. Sebab sebuah pernikahan itu adalah ajang di mana orang menyatukan kemauan. Mengalah demi kebaikan bersama. Menyangkal kemauan sendiri demi kebaikan bersama. Di level itu, di level kemauan itu, terjadi penyesuaian yang sangat berat di dalam sebuah pernikahan. Disitulah terjadi yang namanya penyangkalan diri. Tanyakan pada semua yang menikah. Di level itulah kita bertarung besar bagaimana kemauan kita itu disangkal demi kebaikan dan kebahagiaan bersama. Begitu juga dalam tahap iman, saudara-saudara. Di dalam kehidupan beriman, di level kemauan itulah kita mempertaruhkan iman kita. Disitulah terjadi yang namanya penyangkalan diri. Yaitu ketika kemauan kita, kehendak kita ditundukkan, dibuat takluk di bawah kehendak Tuhan. Ketika kemauan kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, itu yang namanya surrender. Berserah, yaitu ketika kita berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. That is Christianity. Itulah kekristenan yang ingin Markus tawarkan. Tuhan Yesus hendak menjadikan kita murid-muridnya, orang Kristen yang setara dengan orang buta yang sudah melihat dengan jelas tahap 3. Yang sudah tidak samar-samar lagi. Yang menurut lirik lagunya John Newton dalam lirik lagu Amazing Grace, was blind, but now I see. Buta sekarang lihat. Itulah orang Kristen yang bukan cuma bisa mengaku di mulut, melainkan yang bersedia menjalani kebenarannya setiap hari. Yang punya komitmen yang keluar dari kemauan yang serius untuk menjadi orang Kristen. Yang mau menghidupi konsekuensi dari imannya itu. Yang mau memanggul salibnya setiap hari. Singkat kata, bukan hanya orang Kristen verbal, melainkan orang Kristen yang benar-benar operasional. Jika Tuhan Yesus memberi kepada Anda dan saya pertanyaan, apa katamu tentang aku?
Apa jawaban kita? Oh, saran saya jangan buru-buru menjawab seperti Petrus. Sekalipun mungkin secara verbal itu benar. Sebab pertanyaan Yesus ini perlu dijawab bukan dengan mulut, melainkan dengan hati dan perbuatan. Ingat perkataan Yesus sendiri di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tahap 3 yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita semua adalah menjadi orang Kristen operasional, seperti orang buta yang sudah tiba pada tahap melihat, tidak lagi samar-samar, melainkan dengan jelas. Saudara sekalian, dunia di sekitar kita, apalagi di masa pandemi, membutuhkan kehadiran orang-orang Kristen operasional yang pengakuan imannya berdiri di atas fondasi yang benar dan berakar dalam perbuatan yang benar. Saya menutup khotbah ini dengan ucapan Pastor Charles Swindoll. Ia berkata begini, "Don't be shallow. Being an authentic, genuine Christian is growing deep in the Christian life." Istilahnya menarik, growing deep in the Christian life. Jangan menjadi dangkal. Menjadi seorang Kristen yang otentik berarti kita kian bertumbuh makin dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Buta, sekarang lihat. Amin.